Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Sahla dari kelas 1 MRK 3 nomor absen 15. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai data infografik yang saya dapatkan di internet yang membahas tentang perlindungan di lingkungan sekolah. Perlu Anda ketahui, data infografik ini saya dapatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pada dasarnya infografik ini menyoroti tentang pentingnya pencegahan perundungan di sekolah berdasarkan data dari kementerian yang saya sebutkan tadi, yaitu PPPA dan KPAI dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa jumlah aduan korban perundungan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada tahun 2017 sebanyak 129 kasus dan penurunan signifikan pada tahun 2021 hingga tersisa 17 kasus. Meskipun ada penurunan, data ini belum tentu mencerminkan berkurangnya kasus perundungan secara nyata. Bisa jadi angka tersebut menurun karena korban enggan melaporkan atau kurangnya mekanisme pengaduan yang efektif di sekolah. Dan hal ini dapat berdampak secara besar terhadap siswa yang mengalami perundungan. Perundungan di sekolah bisa menimbulkan dampak serius bagi korban, baik secara fisik maupun secara psikologis. Di antaranya, yang pertama dapat terjadi cedera fisik pada anak yang dapat mengganggu proses belajar dan kesehatan korban. Yang kedua, ada penolakan dari anak untuk tidak bersekolah, yang hal ini dapat berdampak pada prestasi akademik anak tersebut. Yang ketiga, dapat terjadi trauma berat yang dapat mengganggu psikologis dari anak yang mengalaminya. Dan yang terakhir, nomor 4, munculnya keinginan untuk bunuh diri pada anak. Selain terdapat beberapa dampak tersebut, juga terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perundungan terjadi di sekolah. Antara lain, yang pertama, 1. Kurangnya sarana dan sumber daya dalam pengawasan siswa. Yang kedua, regulasi siswa yang belum jelas terkait pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang ketiga, budaya perundungan yang diwariskan turun-menurun. Biasanya hal ini terjadi di sekolah-sekolah negeri yang masih ada siswa nakal yang membuli adik kelasnya. Dan yang keempat, ada lingkungan pertemanan yang negatif. Hal ini tentu memengaruhi terjadinya perundungan jika di sekitar kita menimbulkan efek negatif. Dan yang terakhir, yang kelima, faktor individu seperti balas dendam, karakter agresif, dan ingin berkuasa. Dan dengan adanya faktor tersebut, kementerian memberikan solusi yang dapat digunakan sebagai pencegahan. Yang pertama, untuk mengatasi masalah ini, Kementerian PPPA memberikan beberapa rekomendasi, yaitu 1. Membuat aturan dan konsekuensi tegas bagi pelaku perundungan agar menciptakan efek jera. Yang kedua, melibatkan tenaga pendidik dan orang tua dalam upaya pencegahan perundungan. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan edukasi rutin kepada siswa mengenai bahaya perundungan.
Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan aktivitas positif yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan empati siswa. Dan setelah saya membaca data infografik ini, dapat disimpulkan bahwa peran sekolah sangat krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa. Selain regulasi, pendekatan berbasis nilai seperti pendidikan karakter dan empati juga harus diterapkan sejak dini. Teknologi bisa menjadi solusi, misalnya melalui aplikasi pelaporan anonim, agar korban lebih berani melaporkan tindakan perundungan tanpa takut mendapatkan intimidasi lanjutan. Kolaborasi antara orang tua, guru, dan masyarakat juga sangat penting. Pencegahan perundungan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Seperti yang disampaikan oleh kementerian ini, pencegahan perundungan harus dilakukan secara menyeluruh melalui proses peneladanan dalam aktivitas sehari-hari. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.